Ini sebenarnya bagaimana cara menentukan mana yang prioritas ini, dan juga biar nggak sampai juga kita menggunakan dana darurat kita untuk keperluan yang tidak seharusnya itu, Mas. Ya, baik Dea dan juga Tribuners sekalian. Kalau kita memang hal yang paling kritis ketika dalam tata kelola keuangan sebagai perencana keuangan, saya bisa mensarankan adalah banyak masyarakat yang masih gagal untuk menentukan prioritas ya. Kadang dia udah tahu bahwa prioritas utamanya membayar hutang dan atau misalnya memenuhi keluarga. Tapi ada satu sisi godaan dari keinginannya, wah ini nih kapan lagi diskon ya, misalnya ataupun misalnya tas branded dan lain sebagainya. Kalau nggak pas Ramadan ini harganya nanti udah 2 kali lipatnya nih, misalnya kayak gitu. Jadi baiknya beli pakai pay later atau saya pakai prioritas dulu. Nah, ini maka kalau saya sebutkan misalnya ini kita step by step ya Tribuners sekalian, untuk bisa menentukan kebutuhan prioritas, maka kita perlu secara manual kita tuliskan semua kebutuhan kita dulu. Tulis aja need dan wants semuanya tulis. Apakah ini kebutuhan atau keinginan kita? Tulis semuanya. Nah, setelah kemudian selesai kita tulis ya, maka mulai kita buat yang namanya skala prioritas. Nah, misalnya, oh saya ingin beli baju baru. Ini kebutuhan atau keinginan? Oke, keinginan. Sudah, singkirkan. Oh, misalnya memenuhi untuk ngisi bayar listrik dan sebagainya. Oh, ini kebutuhan utama. Sudah, berarti tulis prioritas ya. Oke, 1. Kemudian ada yang lain lagi, misalnya pulang mudik. Nah, pulang mudik sudah berapa tahun? Mungkin 3 tahun atau 2 tahun nggak mudik nih karena pandemi. Nah, kita harus misalnya mudik. Ya. Kalau misalnya nggak dipaksakan bisa, masukkan sebagai kebutuhan. Ya, tentunya sudah direncanakan. Terus misalnya ada yang lain lagi apa? Namun, kita bisa kategorikan yang misalnya menjadi dari semua kebutuhan dan atau keinginan kita tadi, kita kasih penomoran. Misalnya pergi mudik itu misalnya angka pentingannya berapa? 2. Tapi memenuhi kebutuhan itu angka kepentingannya misalnya 1. Terus beli tas branded angka kepentingannya 3. Maka urutkan. Kita prioritaskan ke nomor yang 1 dulu, baru ke nomor 2, baru ke nomor 3. Kalau cash ataupun dana kita masih ada. Tapi kalau nggak ada, ya udah berarti cukupnya sampai di 1 atau 2. Syukur-syukur 3, kita bisa happy. Tapi kalau cukupnya 1 ataupun 2, itu dulu. Jangan pernah kita paksakan. Itu bagaimana kita membuat skala prioritas yang secara mudah ya. Namun, ada kalanya juga ketika definisi prioritas bagi seseorang ini juga berbeda, dia bisa menulis 5 sampai dengan 7 misalnya saja, tapi dia bilang bahwa ini semua prioritas. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Maka tetap gunakan skala prioritas lagi. Pilih yang paling penting di antara yang penting. Pilih yang penting di antara yang tidak penting. Ya, nah ini makanya kita juga harus pintar-pintar untuk mengelola kita punya berpikir kritis dan rasional. Karena apa? Kalau sudah kena diskon, kena ada iming-iming harganya lagi, sebagainya, promo dan sebagainya, itu sebenarnya perang psikologis ada di otak kita ya. Nah, makanya kita harus selalu rasional. Jangan sebagai panic buyer, jangan sebagai seorang yang emosional buyer kayak gitu ya. Jadi makanya penentuan prioritas di awal tadi yang kita sudah sampaikan dan juga perencanaan ke tata kelola keuangan, perencanaan jauh hari itu menjadi sangat penting sekali karena kita tinggal lihat buku pedoman, ada nggak ini pembelian ini, oh nggak ada, udah coret dulu, saya tutup mata, misalnya kayak gitu. Itu kurang lebihnya dia ada juga Tribun. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.